Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. Dan untuk melihat model pembelajaran sebelumnya, teman-teman bisa lihat di channel saya. Eh, jadi silahkan untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Yulianti Rashid SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Ibu bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Radi Sukma dengan NIM 21016163 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia akan menampilkan sebuah presentasi yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Problem Based Learning. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode Problem Based Learning dengan subbahasan yang pertama, pengertian dari Problem Based Learning. Yang kedua, pengertian menurut ahli. Yang ketiga, karakteristik dari Problem Based Learning. Yang keempat, ciri-ciri dari Problem Based Learning. Yang kelima, langkah-langkah dari Problem Based Learning. Yang keenam, tujuan dari Problem Based Learning. Yang ketujuh, kelebihan dari Problem Based Learning. Yang kedelapan, kekurangan dari Problem Based Learning. Dan yang terakhir, manfaat dari Problem Based Learning. Sebelumnya, semua orang pasti pernah dihadapi dengan berbagai macam masalah. Namun, kita harus mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bicara mengenai masalah, di dunia pendidikan, kita juga mengetahui tentang adanya sebuah teori pembelajaran tentang permasalahan yang diangkat dari permasalahan tersebut, sehingga dikenal dengan metode Problem Based Learning atau metode dengan permasalahan. Umumnya metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian, siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut. Selain itu, metode ini akan meningkatkan kecakapan berpartisipasi dalam tim. Pada pembahasan ini, saya akan menguraikan hal-hal tersebut secara tuntas. Baiklah, masuk saja kepada pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, pengertian dari Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi pada prosesnya, seperti yang dikemukakan oleh Soimin 2017 halaman 129, bahwa Problem Based Learning artinya menciptakan suatu suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Demikian pendapat dari Soimin 2017 halaman 129. Melengkapi pernyataan tersebut, Panen dalam Rusmono 2014 halaman 74 menyatakan bahwa dalam model pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning, peserta didik diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Problem Based Learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek. Untuk menghasilkan suatu produk, keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Melaksanakan dan melaporkan hasil dari kegiatan berupa produk dari pelaksanaannya
Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata. Bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan atau student concept. Selanjutnya, pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Delisle. Delisle dalam Abidin 2014, halaman 159, menyatakan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, menurut tim Kemendikbud. Tim Kemendikbud 2013 dalam Abidin 2014 halaman 159 memandang model problem-based learning sebagai suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dalam dunia nyata. Yang ketiga, menurut Dutch, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Yang keempat, menurut Finkel dan Thorpe. Finkel dan Thorpe dalam Simon 2017 halaman 130 mengungkapkan bahwa problem-based learning merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah, strategi-strategi pengetahuan, dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah karakteristik dari problem-based learning. Problem-based learning memiliki beberapa sifat yang dikemukakan oleh Rusman 2010 diantaranya, yaitu yang pertama, permasalahan adalah landasan pertama dalam proses belajar. Yang kedua, proses problem-based learning harus sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata siswa. Permasalahannya pun tidak harus rumit. Yang ketiga, permasalahan yang ada harus memiliki banyak perspektif atau masalah yang relatif terhadap subjek. Yang keempat, permasalahan yang diangkat harus sesuai dengan daya pikir pengetahuan siswa, mulai dari kompetensi hingga sikap dari siswa tersebut. Yang selanjutnya, belajar, membimbing, dan kontrol diri menjadi dasar utama. Setelah itu, menggunakan berbagai sumber referensi pengetahuan yang heterogen, dari cara penggunaan hingga evaluasi pada setiap sumber pengetahuan adalah landasan dari problem-based learning. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas interaktif, kolaboratif, kooperatif, dan komunikatif. Selanjutnya, meningkatkan skill dari inquiry dan membuat solusi dari masalah merupakan salah satu hal esensial yang harus dikuasai. Sama pentingnya dengan mendapatkan isi ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, setiap proses belajar merupakan aktivitas untuk mengkoneksikan dan integrasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, proses problem-based learning harus terlibat dalam ulasan, refleksi, dan evaluasi dari setiap proses belajar siswa. Maka dari karakteristik pembelajaran di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada model pembelajaran based learning memiliki 3 unsur esensial, yaitu yang pertama, adanya permasalahan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam kelompok kecil berkolaborasi dengan teman-teman lainnya.
Kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu ciri-ciri dari problem-based learning. Ciri-ciri dari problem-based learning yang pertama yaitu kegiatan belajar dimulai dengan pembelajaran sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata pada siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Terjadi kolaborasi pada saat tersebut. Selanjutnya, siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu langkah-langkah metode problem-based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pertama, sampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai. Kemudian, sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan, analisis, juga inisiatif. Pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah tersebut. Sebagai guru, kita berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan siswa. Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Nah, disinilah bekerjanya otak atau inisiatif dari siswa dan juga informasi yang memiliki dari setiap siswa tersebut. Peran Anda sebagai guru adalah membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah-masalah yang terkait tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan, yaitu mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapat insight dan untuk pemecahan masalah tersebut. Pada saat hal tersebut, guru masuk kepada masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut dan memberikan motivasi-motivasi kepada siswa tersebut jikalau siswa tersebut memiliki beberapa kendala dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan hasil karya, yaitu membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya, beberapa diantaranya video, model, laporan, dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Selanjutnya, langkahnya yaitu analisis dan evaluasi, yaitu arahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang telah dijalankan dalam penyelidikan. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis, keterkaitannya sesuatu dengan yang lain. Manakah yang paling menunjang dan bertentangan dengan permasalahan tersebut? Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dari problem-based learning. Fasnan 2014, halaman 298, menjelaskan bahwa tujuan utama dari problem-based learning bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan siswa itu sendiri yang secara aktif dapat memperoleh pengetahuannya sendiri. Pendapat serupa juga disampaikan oleh At-Tabani dalam 2017 halaman 71 yang menyatakan bahwa model problem-based learning berusaha untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Melalui pembimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri. Siswa secara tidak langsung akan belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri dalam hidupnya kelak. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari problem-based learning adalah agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, mandiri dalam belajar, dan memiliki keterampilan sosial yang tinggi dalam kehidupan. Selanjutnya, kelebihan dari problem-based learning. Kelebihan dari atau manfaat model pembelajaran problem-based learning menurut Kurniasi dan Sani 2016 halaman 48 adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, untuk mentransfer pengetahuan yang baru, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Selain itu, Soiming 2017 halaman 132 mengungkapkan beberapa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang meliputi: yang pertama, mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata. Yang kedua, membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok pada siswa. Selanjutnya, kemampuan komunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi dan presentasi dari hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu melalui kerja kelompok, siswa yang mengalami kesulitan secara individual dapat diatasi. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu kelemahan dari metode belajar problem-based learning. Kelemahan penerapan model pembelajaran problem-based learning menurut Soiming 2017 halaman 132 yaitu: yang pertama, tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan problem-based learning. Guru harus tetap berperan aktif dalam menyajikan materi, akan sulit dalam kelas gemuk. Selanjutnya, yang kedua, kelemahan dari PBL yaitu keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian tugas berdasarkan masalah nyata. Selain itu, Abidin dalam 2014 halaman 163 mengungkapkan bahwa kekurangan dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang terbiasa mendapatkan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman siswa terhadap mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari metode pembelajaran problem-based learning. Manfaat dari metode pembelajaran problem-based learning menurut Warsono dan Haryanto 2013 halaman 153 mengemukakan bahwa pendapat bahwa kekuatan atau manfaat utama penerapan model pembelajaran PBL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa akan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah. Yang kedua, solidaritas sosial akan terpupuk dengan adanya diskusi dengan teman-temannya dan dengan guru-gurunya satu sama lain. Yang ketiga, guru dengan siswa akan semakin akrab, akan terjalin hubungan yang aktif antara siswa dengan gurunya.
Yang keempat, siswa akan terbiasa menerapkan metode eksperimen karena ada kemungkinan suatu masalah yang harus diselesaikan siswa melalui eksperimen. Oke, demikian dulu yang dapat saya paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah menonton dari channel saya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.